Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini kita akan bahas soal reformasi birokrasi di Pemprov Banten bersama anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan, Bang Haji Mansuri. Bang, kita bahas soal reformasi birokrasi. Kebetulan Bang Haji periode kemarin 5 tahun di Komisi 1, sekarang Komisi 1. Periode 2024-2029-nya juga di Komisi 1. Tentu tidak asing soal rotasi, mutasi, pelantikan pejabat. Alhamdulillah meskipun agak terlambat, di bulan ke-8 Pak Andra Padimyati sudah melakukan 1 kali pelantikan, rotasi dan mutasi. Dulu Saprol inget banget tuh, para wartawan tiap hari kalau bikin berita narasumbernya PLT Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas. Kalau ada program yang tidak tercapai, alasannya PLT kan terbatas kewenangannya. Nah, sekarang alhamdulillah beberapa untuk Kepala Dinas udah diisi definitif. Sesungguhnya seberapa penting sih Bang Haji kalau ada kepala daerah yang baru, dia juga harus kembali nyusun kabinetnya yang baru. Bagaimana Pak Haji melihat ujungnya, apakah ke pelayanan publiknya akan jauh lebih maksimal atau kan mestinya kan berkelanjutan. Siapapun gubernurnya, aparatur pemerintahannya, mereka sudah ditempatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gimana Bang Haji melihatnya? Saya melihatnya begini. Karena gubernur dan wakil gubernur itu adalah jabatan politis, maka mereka punya kewenangan. Mereka punya kewenangan mengubah siapapun itu. Yang didasari pertama ketika menjadi gubernur dan wakil gubernur berdasarkan visi-misinya. Visi-misinya seperti kayak apa? Contoh visi-misinya pelayanan publik lebih bisa mendekatkan ke terhadap masyarakat. Contoh visi-misinya bagaimana mensejahterakan sama masyarakat dengan pelayanan dasarnya. Nah, maka gubernur ketika itu karena bukan sama di dalam birokrasi tadinya, dia tidak mengetahui seluruhnya. Otomatis sama ada yang namanya open bidding, ada sistem merit dan lain sebagainya. Terus kalau nggak salah di Provinsi Banten itu kemarin tuh apa tuh? Uji kelayakan itu tuh. Kayak asesmen gitu. Kayak asesmen kayak gitu. Itu ada dipelajari oleh gubernur. Mana yang layak atau tidak. Nah, dari dasar itulah Pak Gubernur bisa menetapkan sama orang ini sama layak menjadi kepala dinas ini, kepala dinas ini. Kan gitu. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Gubernur ketika itu bahwa sama kita lagi mencoba sekarang menjaring kepala dinas, karena banyak kepala dinas yang kekosongan tadi itu menjaring dari SMA bukan sistem merit lagi, sistem asesmen. Nah, asesmen ini dia di sana di samping dia mengisi biodata dan ini juga berkelanjutan kaitan dengan sama background dia seperti kayak apa. Kan gitu. Ini penting yang dilakukan oleh Pak Gubernur udah benar menurut saya karena mereka itu menginginkan kepala dinas, pembantu mereka ini ke depan itu tidak ada kendala. Pertama dari segi pelaporan. Ya, di samping sama pelaporan dulu. Yang pertama pelaporan, karena di kita itu setiap tahun ada yang namanya laporan pertanggungjawaban gubernur. Ya, pertanggungjawaban gubernur ini akan diperiksa juga oleh BPK dan lain sebagainya. Kalau umpamanya anak buahnya saja tidak bisa tidak bisa sama apa yang menjadi keinginan Pak Gubernur, ini repot. Jadi maka dari asesmen itu Pak Gubernur bisa menentukan si A ini cocok jadi ini, cocok jadi ini. Karena kepala dinas itu notabene adalah membantu pemerintah daerah. Membantu pemerintah ini di Undang-Undang 2024 tuh ya. Ini 2003 tahun 2014 kaitan pemerintah daerah. Jadi OPD itu adalah membantu gubernur dan pemerintah daerah itu gubernur dan legislatif. Gubernur dan wakil gubernur dan legislatif dibantu oleh OPD. Nah, OPD ini yang perannya sentral sekali. Kan kalau Pak Gubernur kebijakan. DPRD pengawasan dan sama peraturan daerah itu yang diinikan. Tidak ada kewenangan kaitan dengan teknis itu di OPD. Maka penting
buat Provinsi Banten ini adalah OPD kepala dinas yang punya kompetensi besar, potensi yang bagus. Gitu. Jadi muara dari pelantikan, rotasi, mutasi, promosi itu ujungnya adalah soal pertanggungjawaban gubernur yang tiap tahun disampaikan ke DPRD Banten. Iya. Tapi Bang Haji kan namanya tahun pertama kepala daerah setelah pilkada misalnya. Kadang-kadang kalau kami di jurnalis ramenya, wah ada politik balas budi nih, ada aparatur sipil negara ASN yang mungkin dia membantu dalam tanda petik saat pilkada, seolah-olah minta naik jabatan, minta promosi. Apakah Komisi 1 DPRD menyikapi isu-isu miring seperti itu gimana, Bang Haji? Kalau teman-teman wartawan ataupun masyarakat umum menyikapi hal itu wajar-wajar saja. Tetapi di lembaga di DPRD tidak pernah mendengar hal itu, balas budi dan lain sebagainya. Di luar itu kita tidak tahu. Ya karena satu sisi kita bukan timnya. Satu tim bukan timnya, kedua sama kaitan dengan kaitan komitmen dan sebagainya itu kan mungkin di belakang layar ya. Itu mungkin kita nggak tahu sampai ke sana. Kalau toh tidak ada Isama, jargon Pak Gubernur nggak mungkin Isama Banten tanpa korupsi. Banten tanpa korupsi. Kan gitu. Kalau punya jargon Pak Gubernur ya Banten tanpa korupsi, berarti itu tidak ada timbal balik ya. Balas jasa lah, nggak ada kan kalau melihat ke sana kan gitu. Saya berharap umpamanya dengan jargon Pak Gubernur seperti kayak gini, mungkin akan berdampak baik terhadap Provinsi Banten dan masyarakat Provinsi Banten kaitan dengan postur APBD bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Gitu. Tapi apa bayangan masyarakat kita kan inget kayak dulu ada partai penguasa, ketua umumnya jadi presiden, jargonnya tidak korupsi lawan korupsi, ujung-ujungnya kader-kader yang jadi menteri terjerat korupsi juga Bang Haji. Tapi saya ingin perdalam begini Bang Haji, di saat sebelum 1 tahun setelah pilkada 2024 ternyata sudah banyak tuh gubernur, bupati, wali kota yang ditangkap KPK. Bahkan yang mengagetkan kita di OTT, gubernur, bupati, wali kota padahal sudah ikut camping khusus dengan artinya beberapa isunya berkaitan dengan jual beli jabatan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Banten karena toh juga Pak Andra Padimyati keren jargonnya, visi misinya Banten maju, adil merata tanpa korupsi. Tapi seberapa rawan sih Bang Haji kalau ada pelantikan, ada rotasi promosi, mungkin gubernur dan wakil gubernurnya fair sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, tapi oknum aparatur kita yang menghalalkan segala cara untuk naik jabatan. Seberapa rawan soal isu jual beli jabatan? Nggak bedanya soal jual beli jabatan tidak jauh beda dengan orang investasi. Kan banyak orang investasi itu pihak ketiga biasanya pengen sama suatu lahan ini pengen dibebaskan sama dia, suatu perusahaan kan itu sama ada yang OTT juga kan, ya kan memberikan sama gravitasi segala macam seperti kayak gitu. Nggak bedanya dengan jabatan karena jabatan ini menurut sama ASN mungkin sama seksi ya, karena jabatan ini kan sama tidak semuanya masyarakat Provinsi Banten ataupun ASN yang di Provinsi Banten ini menduduki jabatan yang tertinggi. Eselon 2 contoh kan gitu. Ya sama kepala dinas kan ini ada yang eselon 2 A, ada yang B kan gitu. Jadi karena ini seksi sekali, maka orang yang pernah menduduki jabatan itu dia juga akan mempertahankan jabatan itu walaupun pindah jabatan ke dinas yang lainnya. Itu suatu kewajaran saja. Karena mereka tidak mungkin menjadi kepala dinas tanpa kompetensi. Ya kan? Pokoknya dia tidak mengenal dengan ini, lantas dia duduk di jabatan itu otomatis akan berdampak terhadap OPD tersebut. Dia menghabiskan anggaran tapi tidak ada outputnya seperti kayak apa. Makanya menurut saya ketika masyarakat, wartawan kaitan dengan ada mungkin pikiran miring terhadap pemerintah Provinsi Banten, terhadap Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, wah jangan-jangan ini ya kita masalah itu bukan kita tidak tahu, ya kan? Kenapa tidak tahu? Andai kata kita tahu kita bisa melaporkan kok. Gitu kan?
kita punya hak juga. Setiap warga negara berhak melaporkan ketika mengetahui misalnya ada kegiatan untuk misalnya ke arah ke sana, korupsi dan lain sebagainya atau gravitasi, itu kan bisa ini kan bisa melaporkan gitu. Nah, karena ini privasi, sifatnya privasi bandar ini nggak bisa terbuka, maka saya yakinkan benar saya masih percaya ke Pak Gubernur dengan Pak Gubernur bahwa tidak ada jual beli jabatan di sini. Kan gitu. Tidak ada jual beli jabatan, tidak ada suap menyuap, tidak ada gratifikasi. Alhamdulillah, itu doa masyarakat Banten semua. Amin. Bang Haji, kalau ngomongin soal birokrasi, ini kan menjadi menarik. Saprol selalu memantau, termasuk juga para jurnalis di Banten, setiap tahun gaya kepemimpinan kepala daerah kita itu unik-unik. Ada pelantikan kepala daerah yang baru, dia suka bawa pejabat dari daerah asalnya. Misalnya kebetulan Bang Andra dari Kota Tangerang, Pak Dimyati wagubnya dari Pandeglang. Itu selalu bawa tuh pejabat dari daerah asalnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apakah itu sah-sah saja selama yang dibawanya adalah seperti yang Bang Haji bilang, yang penting punya kompetensi gitu. Tapi kan ini menjadi situasinya seolah-olah naik kelas kalau jadi pejabat di provinsi, emang secara pendapatan jauh lebih membanggakan, sehingga mereka rela jauh gitu pergi ke Serang padahal sudah punya jabatan juga di daerah asal. Ini hanya soal pendapatan atau soal gengsi, Bang Haji? Sebenarnya kalau dalam hal itu jabatan mungkin golongan mungkin sama saja ya. Golongan sama saja. Eselon mungkin akan berubah ya, karena di provinsi dengan kabupaten saya akan berubah, kabupaten akan berubah. Tetapi kaitan dengan umpamanya membawa birokrasi daerah-daerah masing-masing, semasih dalam kompetensi dia seperti bidangnya, ya menurut saya sah-sah saja. Karena saya sampaikan tadi awal, gubernur dan wakil gubernur adalah jabatan politis, ya kan, yang didukung oleh beberapa partai koalisi, dicalonkan menjadi, maka dia mempunyai kewenangan hal itu. Mau bawa siapa, yang penting kompetensinya jelas. Jangan sampai sama karena ini sebagai tim sukses, diangkat ke sini, tapi dia tidak punya kapabilitas, itu repot. Kan gitu kan? Itu masalahnya. Tapi kami curiganya para jurnalis itu, kalau mempertahankan pejabat yang lama, ini orang gubernur lama. Jadi selalu ada game begitu deh, Bang Haji. Kalau saya sempat waktu saya di Komisi 1, berarti kalau dengan tahun 2004-2009 2 tahun setengah, berarti saya 7 tahun setengah lah ya di Komisi 1. Tidak rubah dari komisi manapun, karena saya diperintahkan oleh DPD partai yang di Komisi 1. Saya menerima dengan keputusan DPD partai, apapun keputusan DPD partai, karena adalah praksi kepanjangan tangan dari partai. Saya terima di Komisi 1. Saya pernah diskusi dengan Biro Organisasi, saya sampaikan, andai kata masih setiap pejabat membawa aparaturnya dari daerah di bawah di Provinsi Banten, otomatis secara organisasi di Provinsi Banten ini mandek. Tidak seperti piramida. Ya. Kalau piramida itu maksudnya begini, ini ke eselon 3, jadi menjadikan eselon 2. Ini kan orang-orang yang sudah pengalaman di daerah Provinsi Banten. Tapi ketika membawa dari suatu daerah, ini harus belajar lagi. Pertama adaptasi dengan sekitarnya. Pertama contoh, seumpamanya dia kepala dinas pemuda dan olahraga. Dia harus adaptasi dengan bawahannya, dengan kabit-kabitnya, dengan yang lainnya di daerah situ kan. Dia juga mungkin akan kaget ketika anggaran di kabupaten kota sama kecil begitu di sini besar. Ini kan adaptasi. Tapi kalau dengan dia sama datangnya dia datangnya di Provinsi Banten dengan kapasitas, dengan kapabilitas mereka, dengan kapasitas dia sebagai kepala dinas itu, dia akan nggak ada lagi. Allah bisa memetakan semua. Gitu. Yang kuncinya gini, pemerintah Provinsi Banten jangan mengabaikan juga kaitan dengan ASN yang sudah lama berkiprah di Provinsi Banten. Makanya yang berkewenangan itu adalah Biro Organisasi. Bagaimana orang ini bisa saja nanti ketika sama butuh ini pendidikan lagi, pelatihan lagi, pendidikan lagi. Ini akan
berkesinambungan. Tapi kalau terus-terusan seperti kayak gini, ini bawa ada 5 orang tahun ini, nanti tahun depan ada 20 orang, kasihan yang ASN yang Provinsi Banten yang sudah lama mengabdi di Provinsi Banten. Iya, iya. Kan gitu. Lebih baik pemerintah Provinsi Banten menyekolahkan mereka. Kan ada diklat itu, diklat kepemimpinan, diklat pendiklat kan ada. Itu harusnya itu. Nah, yang mana itu ada di tangan gubernur. Dari hasil asesmen tadi, oh ini layak ya, coba sekolahkan lagi, coba ini kan lagi. Diklat seperti kayak gitu. Agar PNS yang pegawai sipil yang di Provinsi Banten ini merasa bergairah juga, dia sama tidak harus nanti kosongan jabatan diisi sama orang luar. Itu tuh harusnya seperti kayak gitu. Keinginan kami seperti kayak gitu dari perjuangan ini. Oke, ternyata bukan karena soal penghasilan ya? Bukan. Kalau penghasilan itu begini, udah otomatis penghasilan provinsi dengan kabupaten udah pasti berbeda. Pertama mungkin dari tunjangan, tukinya sudah berbeda, kan gitu kan, kan gitu. Terus dari postur APBD sah, karena itu undang-undang yang mengatur. Kalau tidak salah Permen Q kalau tidak salah penghasilan itu sah saja. Karena tergantung APBD-nya. Nggak bedanya gini, walaupun Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak udah masih berbeda, karena APBD-nya besar. Tangerang itu kan Kabupaten Tangerang, itu berapa triliun di sana. Di sini kecil, otomatis tukinya juga kecil. Kalau gaji pokok saya kira sama. Kalau gaji pokok sama. Pantas tidak ada ceritanya pejabat Pemprov yang pindah ke kabupaten kota. Atur nuhun, Bang Haji. Makasih. Mudah-mudahan bisa kita undang kembali untuk bincang-bincang. Baik, Sobat Bagus, itu tadi obrolan kita dengan Bang Haji Mansuri, anggota DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan. Kita akan undang lagi para legislator di Wakil Rakyat Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.